kasih Tuhan. Kau janjikan yang terbaik. Dan kau berikan yang baik buat kami Tuhan. Kau janjikan yang luar biasa. Kami nikmati semuanya itu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aminkan perkataanmu, aminkan nyanyianmu. Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Sekali lagi katakan. Ya. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan katakan, ya. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan percaya kami katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu bahkan untuk selamanya. Tuhan kami mau katakan dengan iman percaya kami, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Katakan, Tuhan tak pernah gagal. Mari berkatakan imanmu. Apa yang kau imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, bersama. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Tuhan untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami sadar akan kedudukan ini Tuhan. Kegagalan itu banyak kami lalui, tapi punya sebuah kepastian, Tuhan itu memang tidak pernah gagal. Yang walaupun secara logika dan kasat mata kami seolah-olah ingin berkata di tengah kejengkelan, Tuhan tidak mampu memimpin kami. Maafkan dan ampuni kami Tuhan, kalau pikiran-pikiran kami berkecamuk di tengah-tengah semuanya. Tapi di tempat ini firman-Mu kembali akan membuat kami sejuk, membuat kami tenang, memberikan pengarahan dan kepastian. Terima kasih untuk hidup dan keluarga. Terima kasih untuk waktu dan gereja. Roh Kudus, bantu kami saatnya kami ingin mendengarkan firman Bapa. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kami siap untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat dan memberkati. Dan semua permintaan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ternyata kita masih hidup ya. Saya melihat manusia makin lama makin kehilangan sosialisasi. Cenderung manusia makin lama makin banyak diem daripada ngomong. Karena mulut kita diberangus. Tapi saya percaya akhir tahun semuanya sudah berubah ya. Karena perjalanan ke luar negeri pun beberapa negara sudah tidak perlu surat-surat, sudah bebas.
Makanya tetap kita harus waspada, tapi nggak perlu paranoid lah. Ya, Anda akan kehilangan semuanya. Saudara, akhir-akhir ini gereja banyak mempergunakan teknologi untuk menggantikan tatap muka. Teknologi baik hanya untuk mempercepat, mempermudah, menolong saling berhubungan informasi. Tapi saya ingin katakan, teknologi tidak bisa menghubungkan sesama manusia dengan hatinya. Teknologi tidak memiliki cinta. Teknologi nggak bisa membina iman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut, ada banyak hal yang tidak pernah bisa digantikan oleh teknologi. Dia cuma sekedar barang mati yang diberikan kecerdasan buatan oleh manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia seperti itu. Saudara, selama pandemi ini kita semua pasti mengalami tekanan dari luar yang cukup keras dan tuntutan dari dalam yang cukup keras. Akhirnya kita mulai mencari tuntunan. Bisa kehilangan arah, bisa macam-macam. Satu hari saya di Surabaya lagi pergi sendiri. Saya mengalami masalah juga, sama saudara. Segala macam tekanan. Lantas ada lampu merah yang cukup panjang. Di tengah saya mikir sesuatu, di samping saya muncullah satu gerobak. Ya, gerobak itu enggak kotor sih. Di depan ada bapak yang narik, di belakang ada ibu-ibu yang kedorong. Dan di dalam gerobak itu ada dua anak kecil, ketawa bercanda saudara, yang membuat saya tersentak. Setelah gerobak itu jalan agak jauh, tulisan di belakangnya CV timbang nganggur. Ya, artinya gerobak itu merupakan CV atau perusahaan. Ya, ketimbang nganggur lah daripada nganggur. Saya melihat sebuah permainan yang indah. Sang ayah menarik gerobak itu, sang ibu mendorong sambil bercanda dengan anak-anak yang di dalam gerobak. Itu menyadarkan saya, kenapa kita terlalu sedih dengan hidup ini. Bapak itu saya tahu tidak punya ekonomi yang stabil. Si bapak menarik gerobak, si ibu mendorong, itulah kerjasama. Dan si mama itu bercanda dengan anak-anaknya di dalam gerobak. Kenapa hidup kita yang lebih ini kok nggak bisa bersuka cita seperti itu? Daripada ketimbang nganggur, mendingan kita ketawa. Amin. Ya, hidup itu seringkali memberikan contoh terhadap saya, saudara. Nah, di tengah-tengah tekanan hidup ini, seringkali keyakinan kita tergerus, bukan? Tekanan lebih berat daripada keyakinan yang kita miliki selama ini. Nah, saudara, akibatnya menjadi banyak orang beragama menjadi ekstremis. Gak Kristen, gak semuanya. Ya, sehingga seolah-olah kita ini gak usah berbuat apa-apa, Tuhan aja. Enggak, saudara. Saya kasih contoh. Satu hari saya teman pergi ke satu sekolah. Karena sekolah ini modern banget, saudara. Minta saya mimpin satu seminar di situ. Waktu kami ingin mengambil berkas di ruang guru, pintunya sih cukup tinggi, saudara. Dan pintunya itu dikunci dengan nomor kombinasi. Dengan dua orang guru saya jalan masuk ke situ. Kemudian waktu si guru yang perempuan ini ingin membuka kunci kombinasi, dia lupa nomornya, saudara. Oh, dia bingung, dia lupa. Mungkin bapak di sebelahnya waktu pegang kunci kombinasi ini sambil ngelihat ke atas. Dia putar-putar, kebuka, saudara. Lantas si guru perempuan yang mengatakan, aduh bapak sudah bikin mujizat hari ini ya. Cukup mendongak ke atas, pintu terbuka. Lantas si bapak ngomong, soalnya nomornya saya tulis di atas, Bu. Jadi saya ngelihat ke atas, saya bukan berdoa. Ya, ini saya maksud menjadi ekstremis. Seolah-olah kalau mendongak ke atas, kemudian dia berhubungan dengan Tuhan, mujizat terjadi. Enggak, dia lagi ngelihat nomornya itu ada di pintu atas ini, saudara. Ya, ada banyak kejadian-kejadian lucu dan ekstremis. Nah, hari ini saya ingin mencoba kita belajar sama-sama ya.
tentang pencapaian dan pemenuhan. Pencapaian itu jabatan, karier, pekerjaan, kuliah Anda. Sedangkan pemenuhan itu ada di dalam sini. Bisakah kita melakukan keseimbangan? Dan kalau ini terjadi keseimbangan, hidup ini akan berjalan baik. Jangan sampai saya melihat banyak orang pencapaiannya hebat, pemenuhan di keluarganya hancur. Banyak orang kelihatannya penuh di dalam rumah, tapi tidak punya pencapaian apa-apa. Saya juga nggak mau hidup demikian. Saya ingin keseimbangan. Ya, nah kita bangkit berdiri. Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Abraham. Kita buka Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 15. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seseorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Keenam, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim dan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Yang terakhir kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Amin. Silakan duduk. Pertanyaan ayat ke-8 menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana aku tahu masa depanku? Bagaimana aku tahu cara matiku? Bagaimana aku tahu bisnisku 2 tahun lagi? Bagaimana aku tahu anak-anakku nanti? Banyak hal yang kita enggak tahu. Orang tua itu kaya dengan masa lalu, anak muda kaya dengan masa depan. Itu perbedaan Anda dengan saya. Nah, sebelum kita mengerti, kita akan membahas sejarah Abraham dulu. Ya, kurang lebih 5 menit aja lah. Saudara, Anda akan menemukan Abraham mulai Kejadian 12 sampai Kejadian 25. Itulah sejarah Abraham. Tadi malam saya cermati semua. Jadi Abraham itu punya ayah namanya Terah. Ya, sedikit pengetahuan, saya bukan seorang teolog, tapi saya memperhatikan Alkitab. Abraham ini lahir dengan 3 saudara. Ayahnya bernama Terah, mamanya saya nggak tahu, males saya nyelidikin. Pertama Abraham, dia punya adik namanya Nahor. Adik selanjutnya namanya Haran. Haran ini nanti punya anak Lot. Itulah yang mengisi Alkitab. Abraham dengan Lot. Jadi Abraham dengan Lot itu apa ya? Keponakan ya, keponakan dengan paman. Nah, panggilan pertama sejak Tuhan meninggalkan Adam dan Hawa pertama kali itu kepada Nabi Nuh dan kemudian Abraham. Abraham ini sosok yang sangat luar biasa. Manusiawi kayak saya, banyak kegagalan, banyak konflik, banyak kehancuran, tapi berakhir dengan sebuah kesempurnaan. Abraham dipanggil dari mana? Dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Itu gampang aja ya. Bapaknya Terah punya 3 saudara.
Dia dipanggil dari Ur Kasdim, panggilan Tuhan, menuju tanah Kanaan. Cuman itu aja perjalanannya. Tapi perhatikan, Abraham pernah menjual istrinya di tanah Mesir sesudah panggilan terjadi. Berarti Tuhan juga nggak pernah dianggap sama dia. Yang kedua, Abraham pernah berpisah dengan Lot. Tapi Abraham hebat, dia orang yang suka mengalah. Lot pilih dulu, nanti sisanya saya. Kalau kita kan enggak, saya pilih dulu, kalau ada sisanya baru Anda. Itu pun kalau ada. Yang ketiga, setelah panggilan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia gagal lagi untuk tidak percaya. Kemudian dia punya anak dengan pembantunya namanya Hagar yang melahirkan Ismail. Bukankah keluarga ini cukup memalukan? Ya, sangat memalukan. Walaupun Tuhan datang secara pribadi kepada dia. Tapi terakhir saya melihat Abraham luar biasa. Itu sedikit sejarah. Abraham dikuburkan di samping istrinya. Abraham waktu istrinya meninggal, dia membeli satu gua, yaitu gua Makpela. Rupanya inilah yang ditiru banyak orang modern. Kalau tanah kubur dibeli, mungkin ditumpuk, mungkin di samping. Ini berasal dari sejarah Abraham. Dia ingin hidup mati berdampingan dengan istrinya. Walaupun dia pernah menjual istrinya. Dia pernah istrinya bermain, dia bermain dengan Hagar pembantunya. Tapi mereka tidak pernah bercerai. Mereka tetap satu. Situasi boleh gelap, tapi komitmen di tengah keluarga harus selalu terang. Amin. Ya, kita mengalami banyak situasi. Saudara, saya ingin katakan sedikit aja. Daripada kita mengutuki kegelapannya, mendingan kita cari lilin, kita nyalain, sudah. Daripada kita menyalahkan orang lain, mendingan kita masing-masing cari jalan yang terbaik. Hidup sekarang gak bisa mengandalkan orang lain. Manusia sulit dipercaya, kita saling curiga. Jadi buat saya, andalkan Tuhan dan dirimu sendiri. Ya, makin maju dan makin maju. Saudara percaya hidup ini untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri? Saya akan buktikan. Hari ini Anda berpakaian untuk siapa? Untuk dirimu? Enggak, saudara. Untuk orang lain. Supaya Anda gak telanjang. Ya kan? Supaya Anda tidak dipermalukan. Coba kalau di kamar mandi. Gak perlu pakai pakaian, saudara. Justru kalau di kamar mandi kita pakai pakaian dianggap gila. Ya. Jadi di sini saya melihat hidup ini perlu untuk orang lain. Yang kedua, Anda sehat untuk siapa? Untuk dirimu sendiri? Enggak. Karena anak-anakmu masih kecil. Engkau perlu panjang umur, engkau perlu sehat. Jadi hidup untuk orang lain. Gampang aja. Saya kasih contoh yang simple. Nah, gimana Abraham bisa melakukan kesempurnaan antara karier dengan keluarga? Sebetulnya saya ingin bicara itu aja. Susah enggak hidup suami istri? Susah, saudara. Tuhan berkata hendaklah engkau sehati, sepikir, setujuan. Itu susah banget, saudara. Sehati, sepikir, setujuan. Itu enggak gampang. Saya lupa kemarin saya ingin menggambarkan atau membawa mainan Uno. Tahu mainan Uno? Yang plastik ditumpuk-tumpuk. Kemudian ditarik satu-satu. Waktu Anda tarik satu, belum roboh. Waktu Anda tarik dua, belum roboh. Anda tarik tiga, belum roboh. Tapi sudah rapuh. Begitu terakhir Anda tarik satu, ambiar semuanya. Demikian juga keluarga. Mulai dari sehati, satu persoalan kita tarik. Rumah tangganya gak roboh. Dua kita tarik, tiga kita tarik. Paling banyak 6 pasti Uno itu roboh, saudara. Jadi mari di dalam gereja ini pun kita mau sehati, sepikir, setujuan. Tapi itu susah banget. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Enggak, saudara. Nah, kuncinya apa? Saya berpikir begini. Abraham itu memiliki anak masa tuanya,
Ya sekitar umur 75 sampai 80 tahun dia punya anak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dia berpikir masa depannya. Dia berkata, Tuhan, yang memiliki kekayaanku siapa? Paling pembantuku. Ada banyak orang kaya di luar negeri. Kekayaannya miliar. Diserahkan kepada anjingnya, kepada kucingnya, kepada siapa saya nggak tahu. Karena mereka tidak punya keturunan. Makanya bagi yang punya anak, rawat dan kasihi dia baik-baik. Amin. Kasihi dia baik-baik. Saudara, sebelum saya lanjutkan, Abraham berpikir hari esok matinya kan. Satu hari saya ketemu teman. Dia kasih saya di Androidnya. Aplikasi apa saya nggak tahu ya. 10 tanda-tanda orang mau meninggal. Wah, saya jadi tertarik, saudara. Meninggalnya bukan karena tabrakan. Meninggal alamiah. Jadi yang umur 60 tahun, 50 ya mati, saya nggak ada tahu umurnya kok. Ya. Dan kemudian 10 itu saya cocokkan ke dalam diri saya. Saya sudah punya 6, saudara, tinggal 4. Oh Tuhan Yesus, ini nyampe nggak akhir tahun tinggal 4 ini. Saya cocokkan dengan 2 tahun yang lalu waktu istri saya juga meninggal. Semuanya cocok. Saya bukan percaya, tapi ini berdasarkan survei kedokteran, orang-orang pinter, bukan klinik. Ya. Yang pertama, saya sekarang orangnya lebih suka tidur, saudara. Tidurnya nggak lama, tapi kepingin tidur terus. Saya bingung juga, kenapa ya? Apakah saya tidurnya terlalu pagi, larut malam, masih saya kontar? Mungkin bisa. Yang kedua, badan saya, saudara lihat casing saya sih oke ya. Begitu energik. Enggak saudara, Anda nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri saya. Tulang saya ini mulai sakit semua. Kira-kira sudah mulai 6-7 bulan yang lalu, saudara. Ya. Gerakan saya nggak seperti dulu. Saya biasanya kalau pulang pergi di airport gini. Kalau saudara di Bandara Soekarno-Hatta, itu dari pintu masuk sampai ke gate Anda, itu jalannya 1 kilo, saudara. Panjang sekali. Apalagi kalau kena gate nomor 28. Dari mentok ke mentok, mabuk saya jalannya. Saya merasakan jalan saya ini cepat, biasa aja. Tapi semua orang kok nyalip saya sih? Kok saya jadi ketinggalan gini? Rupanya jalan saya pun sudah melambat, saudara. Saya ngomong gini teman saya, Pak Pengki jangan ngomong, kematian itu bagian dari hidupmu. Gak usah disangkeli, sambut dia dengan senyum. Setelah saya sadar ini, saya ingin secepatnya menjadi orang yang lebih baik. Amin. Berarti bagi orang lain, menolong orang lain, itu ajaran Tuhan yang nyampe ke saya. Ya, nafas mulai nggak bisa seperti dulu. Ya. Cuma yang cemerlang otak saya aja, saudara. Nggak pikun, nggak lupa, tambah pinter aja. Karena saya latih bertahun-tahun. Tapi secara menyeluruh, semuanya turun, saudara. Jadi sudah 6 ya. Kalau ditambah 1 lagi, kurang 3, tapi itu saya masih ragu. Suka menyendiri, saudara. Karena suka menyendiri memang apakah ini habit saya, atau akhir-akhir ini, ya. Jadi pelajari juga tanda-tanda. Alkitab selalu mengatakan tanda-tanda. Tapi bukan berarti nunggu tua kayak saya saudara bisa mati. Saudara bisa mati duluan daripada saya. Ya. Karena itu hiduplah lebih berarti untuk orang lain. Ya. Nah, saya kembali kepada Abraham. Abraham di usia tuanya bingung. Siapa yang mewarisi masa depanku ini? Tapi Tuhan berkata, bukan budakmu Eliezer. Anak kandungmu sendiri. Istriku sudah istilahnya tidak haid lagi. Umur sudah tua. Tidak mungkin. Saya sudah tua. Tuhan tidak berbantah. Tapi Tuhan mengajak dia keluar. Ya. Yang pertama. Abraham. Lihatlah bintang di atas. Kalau engkau bisa menghitungnya. Engkau akan seperti itu keturunanmu. Pada saat semuanya tidak mungkin. Langkah pertama. Lihat ke atas. Seperti itu. Jangan melihat ke bawah. Tapi Tuhan juga berkata. Keturunanmu akan seperti pasir di pinggir pantai.
Tuhan tidak ngomong sebaliknya loh. Abraham, lihat pasir di pantai ini, keturunanmu seperti itu. Baru dia ngomong, lihatlah ke atas. Enggak, Tuhan ngomong, lihatlah ke atas dulu. Apakah saudara hari ini kehilangan harapan? Panik semuanya? Sama, saya juga manusia. Langkah pertama, lihatlah ke atas. Rezekimu tidak pernah akan terhitung lagi, berkelimpahan. Kemudian turunlah ke bumi. Lihatlah, apa yang terjadi di atas akan terjadi di bumi. Saudara bisa ngitung pasir di pantai? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Jadi kalau Anda melimpah ke atas, maka di bumi ini akan terjadi sesuai dengan imanmu. Amin. Waktu saya mengerti ini, saya meloncat lagi energi saya, saudara. Ya. Jadi di tengah ketidakmungkinan, lihatlah ke atas, kemudian turunkan ke bumi. Sama, bintang gak bisa dihitung, pasir di pantai tidak pernah dihitung. Bahkan Tuhan berkata, seperti debu tanah inilah kelimpahanmu Abraham. Percayalah. Walaupun saat Tuhan menunjukkan itu, semuanya nol, tidak ada tanda-tanda. Makanya orang Kristen jangan mengandalkan tanda, saudara. Mempelajari boleh, amin. Ya, siap saudara di tengah ketidakmungkinan hari ini. Pertama, tataplah langit. Kedua, bawa tatapanmu itu ke bawah, mendarat di bumi. Rangkul dunia nyata dengan segala konflik dan persoalannya. Kalau engkau melihat bintang yang kelimpahan, hidupmu di bumi juga akan kelimpahan. Jadilah sesuai keyakinan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, 1-2 orang berkumpul, aku ada. Tapi kalau saudara nonton YouTube, ngumpul berapa? Sendirian kan? Nah, Yesus ada enggak, pertanyaan saya? Saya itu orang suka mikir begitu. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3 orang berkumpul, aku ada. Waktu saudara nonton YouTube, jauh dibandingkan dengan ibadah tatap muka. Kalau YouTube ntar kepingin boker dulu, pengki dimatiin, ceklek. Habis boker nyambil dulu, oh ya YouTube-nya pengki dihidupin lagi, ceklek. Emang bisa ibadah secara sakral? Enggak bisa. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, jadi hati-hati, teknologi tidak bisa menggantikan semuanya. Memang sekarang artis sudah banyak yang beli boneka-boneka, dicintai kayak anaknya. Saya mikir dunia udah pada miring ya. Kita ngambil anak aja belum tentu bisa mencintai full, saudara. Kalau bukan anak kandung sendiri, apalagi cuma sekedar boneka. Ya, ada boneka seks. Sekarang anak-anak artis kaya-kaya pada beli itu. Ya, ini dunia mau kemana? Ayo kita belajar, ya. Jadi saudara siap menatap langit? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca pasal 12, Abraham itu hidup dengan keluarganya itu bahagia, ya, sehat, kelimpahan. Tahu-tahu Tuhan panggil, keluarlah dari negerimu. Saudara bisa meninggalkan zona nyaman Anda untuk menuju ke satu area yang gak tahu. Dan sekarang ini semua kita harus melakukan itu. Keluar dari apa yang Anda tahu, menuju ke area yang saya gak tahu apa-apa. Dan saya harus mengerjakannya. Itulah cara bertahan hidup sekarang. Berarti Anda harus mengambil keputusan tanpa jaminan. Itu langkah kedua. Saudara siap hidup ini mengambil keputusan? Saya mengambil keputusan. Saya kasih contoh. Saya bersama Pak Supit itu hampir 30 tahun. Menjadi sahabat yang baik. Tapi dalam waktu 1 menit, saya mengambil keputusan. Saya mendukung Paulus. Gak usah cerita, itu urusan saya. Keputusan bisa salah. Keputusan punya risiko. Tapi itu keputusan yang sudah saya ambil. Amin. Orang yang tidak pernah berani mengambil keputusan, masa depan memang gelap, saya nggak tahu. Tapi sinari dengan terang ilahi yang ada di dalam hidupmu. Saya kasih contoh.
Saudara naik mobil keluar malam dari garasi. Depan gelap enggak? Gelap ya. Kemudian saudara nyalakan pelan-pelan. Lampu kota dulu nyala. Kemudian lampu yang biasa. Waktu lampu biasa saudara nyalakan bisa berapa meter? 20 meter ya. Tapi waktu saudara jalan, Anda nyalakan lampu dim. 50 meter ke depan kelihatan. Setelah 50 meter depannya gelap. Anda jalankan mobil itu. Maka 50 km Anda akan nyampe. Amin. Hidup itu gak perlu kita tahu keseluruhan. Cukup hari ini saya bersyukur, besok saya rencanakan, saya punya planning, saya jalan, terang Tuhan akan menyinari jalan saya. Dan saya akan sampai kepada impian-impian saya. Amin. Saudara, tapi Pak Pengki kok fight-nya tinggi banget ya. Hidup itu harus ada yang dicintai, harus ada yang diperjuangkan. Lihat anakmu, Anda cinta kan? Perjuangkan, maka engkau akan bertahan, menjaga kesehatan, bekerja dengan keras. Yang kedua, Anda siap mengambil keputusan tanpa jaminan? Amin. Jangan pernah takut saudara. Keputusanmu bisa salah, tapi Allah ikut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Saudara, apalagi yang dilakukan Abraham? Abraham itu waktu berpisah dengan Lot, berpisah dengan keluarga enak enggak? Enggak enak, saudara. Ya, sangat-sangat tidak enak. Tapi Abraham punya kerelaan untuk melepaskan. Saudara lahirin enggak bawa apa-apa. Kita mati enggak bawa apa-apa. Rela melepaskan. Hari ini ekonomimu jatuh. Saya kemarin telepon teman di Surabaya, Pak Pengki. Saya harus banyak jual aset saya. Ayo ngobrol yuk. Terus kita ke Tunjungan Plaza, kita ngopi. Saya ngobrol banyak dengan dia. Banyak Pak, aset-aset yang terpaksa harus saya lepaskan. Saya bilang, namanya Deki. Dek, waktu kamu kenal aku 20 tahun yang lalu, kamu ada di mana? Rumahmu masih ada di gang kan? Engkau orang sederhana. Kemudian waktu menyebabkan saya nggak bertemu Anda. Dan Anda ekonominya melambung tinggi. Tapi kalau hari ini harus banyak yang dijual, kenapa kamu nggak rela untuk melepaskan? Miliki hati yang besar. Kerelaan untuk melepaskan. Jangan ditahan. Makin ditahan, makin sakit. Setuju? Contohnya aja. Saudara pergi kemanalah. Ke Central Park atau Mall Anggrek. Saudara kepingin sepatu kuning misalnya. Dihitung-hitung uang ngepas, ada keperluan, uang gak jadi ah. Tapi sepatu itu sudah ada di pikiranmu dan di hatimu. Waktu saudara pulang, malamnya mikir sepatu kan. 2-3 hari lagi saudara tetap kembali dan mengambilnya. Saudara, percayalah, itulah keinginan. Jadi mari kita belajar. Apapun nanti harus dilepaskan, termasuk nyawamu sendiri. Belajar untuk melepaskan. Belajar untuk mulai melepaskan keserakahan, kerakusan, dan sebagainya. Ya. Nah, yang keempat. Waktu Lot berpisah, dia memilih Sodom dan Gomora. Akhirnya Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Tapi walaupun berpisah karena harta, dengarkan baik-baik, Abraham masih ingat Lot. Dia mencoba menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Inilah kebesaran Abraham. Kita boleh bertengkar, kita boleh, tapi jangan benci, saudara. Amit-amit, jangan pernah benci. Setuju? Benci itu menghambat saudara rohmu nanti naik ke sorga. Lenyapkan, belajar untuk tidak membenci. Kita boleh marah, kita boleh maki-maki, tapi jangan pernah benci. Bisa Pak? Bisa kok. Ibu, waktu ibu memukul anak Anda, rela atau terpaksa saya tanya? Terpaksa kan? Tapi rela juga karena engkau pukul juga. Jadi terhadap sesuatu yang kita kasihi, kita tuh dilema. Rela di tengah keterpaksaan, terpaksa di tengah kerelaan. Itu hubungan kita dengan keluarga.
Jadi apapun, tetaplah kita menolong orang lain. Yang terakhir, nanti saudara baca ayat 23. Atau kita baca aja ya. Pasal 23 ayat 1 dan 2. Ini yang terakhir. Pasal 23 Kejadian ayat 1 dan 2. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Yang kedua, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sarah tadi umurnya berapa istrinya? 127. Kenapa istrinya bisa umur panjang? Tentu ada support dan dukungan suami. Suami mengayomi, mencukupkan segalanya. Itu akan menambah umur kita. Satu hari manusia itu perlu sentuhan 12 kali, saudara. Saya orang yang banyak menekuni dunia psikologi. Makanya peluklah anakmu. Peluk. Ya. Kalau Anda masih punya istri, sentuh dia 1 hari 1 malam 12 kali. Ini bukan persoalan ranjang, maksud saya bukan seks, saudara. Saya dulu praktekkan sama istri saya. Dia keluar, saya ke dalam, saya pegang 1 kali. Ntar ketemu lagi, saya tepuk pantatnya 2 kali. Udah 3 kali kan sentuhannya. Bisa kan 1 hari 12 kali? Orang yang gak pernah disentuh, hidupnya garing, bro. Setuju? Hidup itu perlu sentuhan, perlu touching, saudara. Karena kita makhluk sosial. Kenapa keluarga sekarang cuma punya komitmen tapi gak punya kehangatan? Ayo, saya mau tanya. Jujur, masih hangat sih? Kalau gak perlu ada, dikomporin lagi yang 100 derajat. Amin. Keluarga itu perlu sebuah kehangatan. Bahasa yang membangun, bercanda, tawa, pergi bersama. Ada seorang ibu minta didoakan begini, Pak, tolong doakan suami saya, tolong doakan saya. Saya itu kalau mau tidur stres, Pak, suami saya itu ngoroknya kayak babi campur kuda. Terus saya bilang, Bu, saya enggak mendoakan ibu. Ini keluar dari Hotel Lumire ya. Waktu kebaktian di sana, ibu tanya, ibu yang baju kuning itu, udah tanya aja tentang ngorok suami Anda. Ternyata ibu ini langsung mengkonseling dia. Ibu, nanti kalau suami ibu sudah nggak ada, ibu kangen dengan ngorok yang luar biasa itu. Segalanya itu baik untuk Anda. Amin. Saudara, jangan pernah merubah kehidupan orang lain, tapi berikan nilai tambah. Setuju? Saya nggak pernah mau merubah orang lain, ya sudah dia menjadi dia. Walaupun saya nggak senang, kurang suka. Saya ingin merubahnya, jangan. Yang bisa merubah dia cuma Tuhan. Berikan nilai tambah sehingga kesadarannya muncul. Setuju? Dan dia akan berubah, saudara. Konflik terjadi karena kita ngotot untuk merubah orang lain. Saudara, ngubah diri Anda sendiri aja susah, apalagi mau ngubah orang lain. Ayo, ini rahasia Abraham, ya. Penuhi keluarga Anda dengan kehangatan, tawa, canda, kebersamaan. Tapi kematian adalah bagian hidup. Umur 127, Sarah mati. Reaksinya apa? Ayat 2, tolong Bob. Reaksi suaminya, ini perhatikan. Ya, ayat yang kedua. Loh, bukan yang tadi, pasal 23 ayat 2. Wah, Bobby kebanyakan main HP sih. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Inilah bukti cinta Abraham. Diukur, dia nggak basa-basi nangisnya, saudara. Istri mati, suami menangis. Sekarang banyak suami menangis, istrinya kok nggak mati-mati. Tertekan dia, Bu. Ya, ini bukti cinta. Hidupi hidupmu dengan cinta dan kasih sayang, saudara.
Saya curahkan hidup saya untuk anak-anak dan cucu saya. Itulah yang saya cintai dan saya perjuangkan. Walaupun saya nggak, sudahlah, saya mau ngelencer kemana, udah enak kok sendirian. Tapi saya nggak bisa. Seminggu nggak ketemu cucu, waduh rasanya geliang saya, saudara. Makanya saya cinta sama anak-anak yang model begini. Seneng, senakal-nakalnya biarin aja. Saya pernah ngomelin anak jalan mondar-mandir? Nggak pernah, saudara. Paling dalam hati emaknya aja nggak tahu diri, ya kan? Saya nggak pernah ngomel. Saya itu cinta dengan dunia anak-anak, ya. Anak umur lahir sampai 5 tahun itu milik Anda sepenuhnya. Jangan kurangi waktunya, karena setelah itu dia akan punya kepribadian. Peluk dia, cintai dia, kasihi dia. Amin. Saya tekankan ini karena saya sudah melaluinya. Saudara siap? Punya kerelaan untuk melepaskan? Yang terakhir tadi, hidupi, isi dengan cinta dan kasih sayang hidup ini. Maka hidup ini akan indah. Itulah kisah Abraham. Abraham orang kaya, keluarganya bahagia. Walaupun dia melalui berbagai macam konflik yang mengeringkan. Perselingkuhan, kehancuran ekonomi, sampai jual istri. Sampai dia kaya lagi. Mungkin kalau saya dihajar gitu mampu enggak ya? Enggak tahu, saudara. Ayo, di tengah situasi yang seperti ini, bangkit saudara. Kita fight lagi dengan metode-metode baru, dengan strategi yang baru, dengan pikiran dan kepribadian yang baru. Oke, sekarang kita akan melihat ngeterapinya gimana Pak Pengki? Baik, bisa diputerin lagunya? Mari Bob. Kita mainkan, hidup ini perlu musik, saudara. Saya memang suka banget sama lagunya Ebit ini. Gedein dikit gak apa-apa, Rik. Perjalanan ini hidup ini perjalanan terasa sangat menyedihkan. Tapi kita punya Sayang engkau tak kita punya semuanya. Di sampingku kawan. Inilah tema pencapaian dan pemenuhan. Karena yang kita alami selama ini adalah tekanan dan tuntutan. Yang diperlukan adalah tuntunan, bukan emosional. Ya. Kita naik satu. Saudara, perhatikan kondisi Anda ada di mana. Yang sebelah kiri adalah kondisi di mana saat ini Anda belum berhasil, tapi sudah mengerjakan sebagian. Yang di tengah adalah kondisi berhasil. Sedangkan di ujung yang hitam adalah kondisi gagal. Saya akan mulai dengan kondisi hari ini Anda belum berhasil. Caranya gimana? Tambahkan keyakinan. Tingkatkan keyakinan hubunganmu dengan langit. Amin. Tapi kalau Anda sudah berhasil, tambahkan nilai yang Anda belum punya. Maka engkau akan jadi orang hebat. Bukan sekedar orang berhasil. Tapi kalau engkau gagal, cari teman, cari orang-orang hebat yang bisa menunjukkan jalan dan arah kepada Anda. Kalau kondisimu yang mana, silakan Anda pilih. Ada hal yang perlu ditambahkan, keyakinan, nilai, dan jalan. Apalagi kalau saudara sudah ketemu jalan, punya keyakinan, ditambah nilai, engkau jadi orang hebat. Amin. Ya, oke, klik lagi. Hidup ini cuma ada dua. Anda mau jadi driver atau passenger. Tetapi semua diam. Kalau drivers Anda akan menentukan arah hidupmu, tidak menjalani mimpi dan cita-cita orang lain. Mimpimu sendiri, cita-citamu sendiri. Setelah 70 tahun lebih saya berjalan, 90% impian dan cita-cita saya terwujud. Pada 60% hidup saya tanpa Tuhan. 40% saya baru bersama Tuhan. Tapi saya kagum bersama beliau yang di atas ini, di langit ini. Saya dituntut, diperbaiki. Sehingga 90% mulai dari cita-cita sekolah, kerja, membentuk keluarga, semuanya terwujud. Ya.
rumput. Jadi saudara mau driver atau passenger? Passenger enak. Buka pintu, setengah ngantuk duduk. Pak, kelapa gading jalan. Melek sedikit mulai lihat Argo. Gila, udah cepet lebih. Ya, tapi kalau driver harus tahu navigasi, melewati kemacetan. Kalau mogok gimana? Tapi saya kepingin mendrive hidup saya sendiri. Ya, yang ketiga, klik. Saudara, sepeda itu kalau nggak dikayuh roboh. Roboh. Sepeda itu harus dikayuh. Belajarlah filosofi sepeda. Saudara yang membuat sepeda Anda jalan, roda mana? Roda depan atau roda belakang? Roda belakang. Masa lalu adalah kekuatan. Terserah mau hidup remang, gelap, tapi itu menjadi kekuatan. Roda belakang. Ku kabarkan semuanya. Saudara perhatikan pedal. Kalau dikayuh dengan pedal, maka dia akan berjalan. Semua diam. Pedal itu di sini. Waktu Anda kayuh, dia berjalan ke depan. Jadi Anda harus mensyukuri masa kini dan kekinian. Apapun terjadi, saya terima dengan rasa manusia. Ya. Saudara, terus roda depan. Roda depan. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Saudara tahu stang still. Mungkin Tuhan mulai bosan. Ya, melihat masa depan Anda mau ke kanan, mau ke kiri, salah dan bangga dan waktu sepeda Anda berhenti, masih tahu namanya standar. Atau alam mulai enggan orang Jawa bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada kalau sudah berhenti yang bergoyang. Kayu sepeda kehidupan hari ini sampai selama-lamanya menuju ke tanah Kanaan. Amin. Saya tahu kita terseok-seok, saya tahu kita capek, tapi kalau berhenti sepeda roboh. Saudara, oke, naik lagi. Saudara, hidup itu perlu kontemplasi. Kontemplasi itu saudara jangan mikir, wah ini punyanya Hindu, punyanya Buddha. Enggak, itu sekedar bahasa saudara. Kontemplasi, berdiam diri, retreat atau merenung. Saudara kalau malam merenung enggak? Fisik mau tidur, tapi pikiran jalan terus. Benar enggak? Akhirnya saudara enggak bisa tidur. Dan seringkali manusia tersiksa oleh pikiran. Karena itu pikiran perlu dihentikan. Belokkan pikiranmu ke langit. Baca buku-buku, dengarkan musik. Itu pikiranmu istirahat. Pikiran ini punya beberapa gelombang. Gelombang alfa, beta, theta. Waktu saya putar lagu ini di tengah kesejukan AC, sambil saya memberikan narasi, Anda memasuki gelombang theta. Mulai antara sadar sedikit dan tidak, antara menikmati lagu dan narasi. Tapi pada saat gelombang theta, tubuhku terguncang, dihempas dan ini semua akan masuk. Karena itu saya selalu pakai tergetar, saya buka gelombang theta. Karena kalau saya cuma ngomong tanpa musik, yang masuk cuma 20-30%. Tapi dengan gambar-gambar ini, dengan diiringi musik, di tengah kesejukan, jiwa ini perlu dikasih makan. Saya mau tanya, jiwa letaknya di mana? Mumet kan? Jiwa itu ada di pikiranmu, saudara. Tapi saudara jangan tanya, rohnya di mana Pak? Itu bukan jawaban saya. Itu hanya sama Tuhan. Entar kalau Anda sudah benar-benar secara fisik berangkat ke langit ketemu Tuhan, roh saya dulu di mana Tuhan? Ya, hidup itu Saudara, ada rumah sakit roh, ada. Yang ada rumah sakit jiwa. Grogol dirjan. Yang sering sakit itu bukan rohmu, manusiamu, jiwamu yang sakit. Matahari, tetapi semua diam. Orang gila itu jiwanya lebih kuat daripada pikirannya.
Makanya dia gila. Tinggal aku sendiri. Bukan berarti Terpaku orang gila itu jiwanya menatap lemah. Enggak. langit. Justru jiwanya terlalu Barangkali jiwanya mengendalikan sana pikiran. ada jawabnya. Jadi kalau sampai jiwamu, Mengapa lamunanmu semuanya lebih kuat dari pikiran, terjadi hati-hati. bencana? Cepat-cepat daftar di rumah sakit Soeharto Tuhan Diri mulai bosan supaya dapat tempat. melihat Ya. tingkah kita Jiwa itu perlu, yang tapi selalu roh kita harus lebih dan kuat bangga daripada jiwa itu dengan sendiri. dosa-dosa. Karena di dalam roh itu ada atau Roh Kudus, alam ada mulai Tuhan. enggan. Ya. Nah, kontemplasi ini memerlukan 5R. Reinvent, restore, direstorasi kembali, reinforce, artinya menerima masukan-masukan dari luar, reduce, ya, diperbarui kembali, dan ada perencanaan kembali. Itu yang saya sebut dengan perenungan. Renungkan, minggu kemarin saya gagal, kenapa? Keberhasilan saya terlambat, karena apa? Perlu kontemplasi. Oke, naik lagi, klik. Sebetulnya penyampaian dan pemenuhan kuncinya di sini, saudara. Nanti saya jelaskan, ini saya baca aja. Widen the picture, perluas gambaran hidup secara menyeluruh. B, stretch out, artinya dengan ketekunan, dengan kekuatan yang lebih. C, dig deeper, gali lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, lakukan yang mustahil. Ya. Saudara pernah mencoba yang mustahil? Dicoba, saudara. Nah, caranya gimana? Di sini penjelasan terakhir. Oke, klik. Ini caranya saudara mulai memakai widen the picture. Yang pertama, membuka sudut pandang. Jangan otot. Biasanya gini kok Pak Pengki. Kenapa harus begini? Coba sudut pandang yang baru. Tinggal suka ngicipin makanan-makanan baru kan? Yang kedua, apa? Mungkin susah dari sana. Mengubah paradigma. Barangkali di sana ada Coba dirubah, saudara. Yang ketiga, memperluas sudut pandang. Setelah membuka pandangan-pandangan baru, kemudian mengubah paradigma yang sesuai, dan yang ketiga, memperluas sudut pandang. Wawasan saudara akan lebih baru. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, naik lagi. Stretch out. Saudara, masalah itu bisa menegangkan kita, menggesek kehidupan kita kan. Makanya mempelajari masalah itu baik. Rangkul kenyataan, bersahabat, dan pelajari kemudian rubah. Yang kedua, berpikir jauh ke depan. Jangan ngomel hari ini kok gini, besok begini, besok lagi begitu. Memang hidup begitu. Tapi saudara bisa mengubahnya. Yang ketiga, meregangkan pikiran. Saudara kalau lagi fokus satu hal ya, fokus terus, budak nggak di sini, nggak ada jalan keluar. Keluar dari pikiran, kumpulan pikiran yang ruwet itu keluar sebentar, saudara. Entah jalan-jalan, kalau ada duit ya nongkrong sebentar. Nanti saudara balik ada pencerahan. Selanjutnya, naik lagi, dig deeper. Manusia itu suka yang ditampil yang di luar. Coba gali lebih dalam, pelajari lebih dalam. Caranya gimana? Yang pertama, belajar memahami fenomena. Sekarang ini lagi fenomena apa di sampingku kawan. Anda jangan terhanyut oleh berita, tapi Anda yang harus tahu berita-berita yang terbaru. Difahami, ini akan terjadi atau enggak, ini risikonya apa. Yang kedua, memahami realitas yang lebih dalam. Posisi Anda sekarang ini gimana sih? Pribadi saya ini gimana? Mulai difahami. Saya tadi kan cerita, ada penurunan secara luar enggak nampak, tapi saya merasakan penurunan fisik saya. Ya, enggak usah dipungkiri. Hati tergetar, itu dipelajari, kemudian ya diobati atau gimana. Yang ketiga apa? Menggali paradigma. Tadi Anda sudah punya sudut pandang baru, digali lagi, dipelajari lagi. Mungkin kalau orang baru ngikutin saya 1-2 kali, sulit untuk mengerti. Tapi kalau Anda sering mengikuti, ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa, saudara.
Yang terakhir setelah di berapa? Kita naik satu lagi. Do the impossible. Mulai melawan kemustahilan. Kalau saya ngikutin fisik saya. Bapak ibunya telah lama mati. Umur 76. Ditelan bencana tanah ini. Ya kalau naik karbarata. Nah kalau turun sampai naik turun tangga emang gak berat. Ku kabarkan seusia saya semuanya. Berjalan ke sana kemari, mikir materi, mikir seminar, mikir macam-macam, masih kerja. Tetapi Saya tidak pernah mau semua menyerah. diam. Sudah, saya akan Tetapi berhenti kalau saya semua tergeletak. bisu. Itu sifat saya dari Tinggal dulu. aku Ya, ini bawaan sendiri. mungkin karena saya dulu Terpaku hampir 15-20 beratap tahun memimpin pelayaran di kapal. Itu membentuk jiwa saya, saudara. Barangkali di sana Dan mencoba ada mencipta jawabnya. hal-hal yang Mengapa di setiap tanahku minggu saya sampaikan terjadi materi-materi. bencana? Saya selalu belajar hal-hal yang baru. Yang kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi saya harus memasuki. Kalau enggak saya akan kalah, saudara. Yang selalu Makanya semangat juang, bangga ya, bangkit dengan roh Tuhan dosa-dosa. itu luar biasa. Atau Jangan halang menyerah mulai dengan keadaan. enggan Tekanan akan bersahabat bergesekan dengan dengan keyakinan. coba kita Saya akan tayangkan satu gambar. bertanya Perhatikan. Klik satu lagi. yang bergoyang. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bareng-bareng. Dalai Lama Dalai Lama adalah presiden di Tibet. Dia ditanya, Dalai Lama, agamamu apa? Agamaku adalah kebaikan. Dia bukan Kristen, bukan Hindu. Ya, kita belajar. Ini kisah nyata. Entah anak Ukraina atau apa saya nggak tahu, atau Palestina saya nggak tahu. Dia bertanya kepada gadis ini, Are you Hindu, Christian, or Muslim? Dan kemudian dia menjawab, tidak. Saya Mengapa kesimpulannya apa? Make humanity. Bapak ibunya telah Waktu lama awal-awal mati. saya berkhotbah dengan gaya saya banyak dikritik orang. Itu pendeta nggak ada Roh Kudusnya. Dia cuma humanisme. Apa gunanya beragama tanpa menolong orang lain? Apa gunanya kita nyembah kayak kucing kesurupan, tapi kita nggak pernah berbuat baik kepada orang lain? Agama yang terbaik adalah kebaikan yang lahir karena Roh Tuhan. Amin. Saudara siap melakukan kebaikan? Karena Alkitab berkata, seseorang bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan aku menolong kamu? Kapan aku melayani kamu? Pada saat lapar, kau diberi makan. Masih ada sisa kebaikan dari Tuhan. Walaupun dunia ini gak baik buat kita. Tapi kalau tidak melahirkan dampak kepada orang lain, tidak melahirkan kebaikan yang bisa dirasakan orang lain, percuma kita ke gereja, percuma kita menyembah Tuhan. Ya, dan semua ini pencapaian orang yang pencapaiannya hebat, jiwanya penuh, keinginannya cuma satu, menolong dan menolong orang lain. Yang terakhir, klik lagi satu, upah, terus maju ya upah. Ayo saudara, saya ajak, lakukan lewat sisa umurmu lebih baik daripada umur yang saudara lalui. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami akhiri ibadah kami di tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kembali kami berdoa untuk semua rekan-rekan yang melayani dalam ibadah pertama di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, juga ada dalam berkat Tuhan yang melimpah. Berkati gereja kami di tempat ini. Berkati GBIRM di Hotel Ciputra. Berkati Mall Ciputra, Hotel Ciputra. Berkati pelayanan GBIRM dalam ibadah yang selanjutnya sampai sore nanti. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Jakarta, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap untuk menerima berkat yang semuanya itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami.
Karena itu arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu sekarang. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Nanti keluar lewat pintu utama saudara, jangan lewat tangga. Tuhan Yesus memberkati.